Mentari pagi menelusup lembut ke celah-celah jendela kayu yang sudah mulai kusam, menyinari meja kerja yang dipenuhi kain-kain warna pastel dan benang-benang gulung. Burung-burung kecil berkicau riang di halaman rumah. Sementara aroma teh melati dari dapur bercampur dengan bau sabun cuci tangan yang baru saja digunakan Bu Rini untuk membersihkan jarinya dari sisa-sisa noda pensil jahit. Di tengah kesederhanaan rumah itu, tergambar ketenangan dan ketulusan hidup seorang wanita paruh baya yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjahit pakaian orang lain dengan cinta. Bu Rini berdiri di depan cermin usang yang menempel di dinding ruang kerjanya. Tangannya merapikan bagian kerah gaun sederhana berwarna hijau zamrud yang ia jahit sendiri khusus untuk hari itu. Gaun itu tidak mewah, tidak berkilau seperti gaun pesta kebanyakan. Tapi terlihat sangat anggun, dengan potongan elegan dan sulaman tangan halus di bagian lengan dan pinggang. Bu Rini menatap dirinya lekat-lekat, bukan untuk memastikan kecantikannya, melainkan untuk menguatkan diri. Sudah lama tidak menghadiri pesta besar, gumamnya pelan, sembari tersenyum kecil. Hari itu bukan hari biasa bagi Bu Rini. Ia diundang ke pernikahan putri keluarga Wibowo. Keluarga kaya yang dulu pernah mempekerjakannya sebagai pengasuh dan penjahit pribadi. Dulu, saat Ibu Wibowo mengalami kesulitan ekonomi, Bu Rini menjadi tulang punggung tersembunyi yang banyak membantu tanpa pamrih. Ia merawat anak-anak mereka, termasuk Naira, sang pengantin perempuan, seperti anaknya sendiri. Namun waktu berubah. Setelah usaha keluarga Wibowo melejit kembali dan kehidupan mereka membaik, komunikasi perlahan terputus. Bukan karena permusuhan, tapi karena perbedaan dunia yang makin lebar. Meski demikian, kenangan indah masih tersimpan rapi di hati Bu Rini. Maka saat undangan itu datang 3 hari lalu, tangannya sempat bergetar membukanya. Undangan mewah dengan tinta emas dan pita satin putih. Tertulis dengan huruf cetak tegas. Keluarga besar Bapak Ibu Wibowo mengundang Ibu Rini Susilawati untuk menghadiri acara pernikahan putri kami tercinta, Naira Wibowo, dengan Bima Arsyad, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli, pukul 10 WIB, di Grand Hall Swarna Cakra, Jakarta Pusat. Mata Bu Rini berkaca-kaca saat membacanya. Ia tidak tahu apakah itu dikirimkan karena sungguh diundang atau sekadar formalitas kepada semua mantan karyawan. Tapi ia tidak peduli. Hatinya ingin hadir. Ada kerinduan tersendiri untuk melihat Naira yang dulunya mungil, pemalu, kini telah menjadi pengantin dewasa. Ada harapan untuk bisa memeluknya sekali lagi, meski hanya sekejap. Jam di dinding menunjukkan pukul 7.10. Bu Rini mengambil tas tangan kecil berwarna hitam, memasukkan sapu tangan bordir dan dompet tipisnya. Lalu ia berjalan ke halaman belakang, memetik beberapa tangkai bunga melati dan kenanga, lalu mengikatnya menjadi satu buket kecil yang indah. Buket itu tak sebanding dengan rangkaian bunga mewah dari toko bunga. Tapi Bu Rini yakin, jika Naira masih seperti dulu, ia akan tersenyum bahagia menerimanya. Setelah itu, ia naik angkot, lalu berganti ojek online untuk mencapai gedung pernikahan. Sepanjang jalan, ia mengamati kota dengan pandangan kagum dan bersyukur. Jakarta yang dulu penuh debu dan macet, kini lebih tertata rapi. Ia menikmati angin yang masuk dari jendela angkot, membelai pipinya yang mulai keriput. Hatinya tenang. Hari ini akan jadi hari penuh kebahagiaan, pikirnya. Sesampainya di depan Grand Hall Swarna Cakra, Bu Rini terpana. Gedung itu menjulang megah dengan dinding kaca tinggi. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke pelataran. Tamu-tamu berdatangan dengan mobil mewah dan pakaian glamor. Para fotografer sibuk mengabadikan momen para sosialita yang berpose di bawah lampu kristal. Musik klasik mengalun pelan dari pengeras suara. Semua terasa seperti dunia lain. Bu Rini menarik napas panjang, mempererat pegangan pada buket bunganya, dan melangkah perlahan memasuki lobi. Ia menunduk sopan pada petugas di meja tamu,
menunjukkan undangannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Saya Bu Rini. Ini undangannya, Nak, ucapnya pelan. Petugas pria muda itu menatapnya sebentar, lalu mencocokkan nama di daftar tamu. Sempat ada keraguan di matanya, tapi ia mengangguk dan membiarkan Bu Rini masuk. Tanpa disambut siapapun, Bu Rini berjalan pelan ke dalam aula besar, tempat para tamu berkumpul dan berfoto. Ia tersenyum sendiri melihat dekorasi megah bertema taman musim semi. Ribuan bunga segar, lampu gantung emas, dan meja-meja prasmanan penuh makanan mahal. Bagus sekali, lirihnya, matanya berbinar. Ia mengambil tempat duduk paling pojok, tak ingin mengganggu. Hanya ingin melihat dari jauh dan menunggu momen yang tepat untuk memberi selamat. Tapi belum 5 menit ia duduk, ia mulai merasakan tatapan aneh dari beberapa tamu di sekelilingnya. Ada bisik-bisik, lirih namun menusuk. Siapa itu? Kok bajunya kayak baju lebaran zaman dulu? Dia nggak salah masuk acara, kan? Mungkin salah gedung. Bu Rini mendengar semua itu, namun ia mencoba menenangkan diri. Ia tersenyum sopan, mengangguk saat seseorang melihat ke arahnya. Meski balasannya hanya gumaman sinis. Tak satu pun wajah yang ia kenal. Semua terlihat muda, parlente, dan sibuk dengan ponsel atau kamera. Ia seperti menjadi titik asing di antara lautan manusia gemerlap. Tak lama, iring-iringan pengantin pun muncul. Naira tampak sangat cantik, dengan gaun putih mewah berpayet berlian. Bu Rini berdiri pelan-pelan, matanya berkaca-kaca melihat anak asuhnya, itu tersenyum manis menggandeng calon suami. Detik itu, Bu Rini tahu, ia harus memberikan bunga ini. Sekalipun hanya dari jauh. Ia melangkah pelan mendekat, tanpa tahu bahwa langkah itu akan membawa bencana kecil bagi dirinya. Dan disinilah episode ini ditutup. Dengan Bu Rini yang berdiri di tengah pesta mewah, membawa buket sederhana, dan tersenyum hangat, belum menyadari bahwa gelombang besar penolakan akan datang. Ia hanya ingin memberikan bunga, tapi dunia yang pernah ia tolong akan segera berpaling darinya untuk sementara. 2 hari sebelum hari pernikahan, suasana rumah Bu Rini tetap seperti biasanya, tenang, bersahaja, dan dipenuhi bau harum bunga kering dan kain bersih. Di pojok ruang tamunya yang sempit, berdiri sebuah rak kayu berisi foto-foto lama, sebagian sudah memudar. Di antaranya, ada satu foto yang selalu ia letakkan di tengah. Foto dirinya sedang memangku anak kecil berambut ikal dengan pita merah muda di kepala. Naira kecil, tertawa lepas sambil memeluk erat leher Bu Rini. Hari itu, Bu Rini baru saja menyelesaikan pesanan jahitan dari tetangganya. Ia duduk di kursi rotan, menyesap teh jahe hangat, ketika suara klakson motor terdengar di luar pagar. Seorang kurir berdiri membawa amplop tebal berwarna krem. Bu Rini membuka pintu dengan senyum ramah, walau dalam hati bertanya-tanya siapa yang mengirim surat formal semacam itu. Permisi, Bu. Ini undangan. Untuk Ibu Rini Susilawati, ya? Iya, saya sendiri. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih kembali. Bu Rini menutup pintu pelan, lalu duduk kembali di ruang tamu. Tangannya gemetar saat membuka amplop. Aroma kertas mahal tercium samar dari dalam. Ia melihat logo berbentuk 2 hati yang saling bertaut, disusun dari ukiran tinta emas. Lalu, di halaman dalam, ia membaca nama-nama yang sangat ia kenal namun telah lama menghilang dari hidupnya. Naira Wibowo Bima Arsyad. Putri dari Bapak Banyu Ibu Kania Wibowo. Sekilas, dadanya terasa hangat. Lalu rasa hangat itu berubah menjadi riak air yang mengaduk kenangan masa lalu. Seperti air kolam yang dilempari batu kecil, satu demi satu ingatan muncul ke permukaan. Ia ingat hari pertama bekerja di rumah keluarga Wibowo, ketika mereka masih tinggal di rumah kontrakan kecil setelah bisnis tekstil mereka bangkrut. Saat itu,
Bu Rini direkomendasikan oleh ketua RT untuk membantu mengurus rumah sekaligus menjahitkan pakaian bekas agar terlihat baru. Ia bukan hanya penjahit, tapi juga penjaga malam saat Ibu Kania jatuh sakit. Ia memasakkan makanan, menyuapi Naira kecil yang susah makan, bahkan menenangkan tangisnya ketika demam tinggi menyerang. Bertahun-tahun Bu Rini tinggal bersama keluarga itu, tidak sekadar sebagai pekerja, tapi hampir seperti anggota keluarga sendiri. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut lebih. Dan ketika bisnis keluarga Wibowo perlahan membaik, dan mereka pindah ke rumah lebih besar, Bu Rini memutuskan untuk pamit secara baik-baik. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia tahu waktu mereka untuk berjalan di jalan masing-masing sudah tiba. Namun, siapa sangka, setelah lebih dari 10 tahun, undangan itu tiba, datang dari masa lalu seperti surat dari takdir. Bu Rini membacanya berulang kali, mencoba memastikan bahwa ini bukan salah kirim atau formalitas. Nama aku disebut, lengkap. Susilawati. Bukan sekadar, ibu-ibu kompleks. Berarti, mungkin Naira masih ingat, ucapnya lirih. Hatinya penuh keraguan, tapi juga penuh harapan. Ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Rambutnya telah mulai memutih. Kulitnya tidak semulus dulu. Tapi semangat dalam dirinya masih menyala. Ia merasa seperti seorang ibu yang akan menghadiri kelulusan anaknya. Bangga, meski bukan ibu kandung. Sore harinya, ia membuka lemari dan mengeluarkan kain satin hijau tua yang telah lama disimpannya. Kain itu dulu ia beli dengan sisa uang tip dari menjahit baju pesta Ibu Kania. Ia belum pernah menjahitkannya karena ingin menunggu momen spesial. Mungkin inilah saatnya. Selama 2 hari penuh, Bu Rini menjahit gaun itu sendiri. Setiap tusukan jarum diiringi doa. Ia menyulam bunga kecil di bagian lengan, lalu menambahkan manik-manik perak di pinggang, membuat gaun itu terlihat elegan walau sangat sederhana. Di malam sebelum acara, ia menyetrika gaun itu pelan-pelan dengan tangan yang penuh cinta. Semoga anak itu bahagia. Semoga pernikahannya langgeng, bisiknya sambil melipat gaun dan meletakkannya di meja. Malam itu, ia menyalakan lilin kecil di sudut ruang doa. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam diam. Ia tidak meminta hadiah, tidak meminta pengakuan. Ia hanya ingin melihat Naira tersenyum di hari paling bahagianya. Itu saja. Keesokan harinya, pagi yang damai pun datang seperti dalam mimpi indah. Burung-burung bernyanyi di luar jendela. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Bu Rini bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seadanya, nasi goreng dan telur ceplok, lalu membuat teh melati kesukaannya. Ia makan dengan lahap, karena tidak ingin masuk gedung pernikahan dalam keadaan perut kosong. Setelah mandi dan berdandan secukupnya, ia mengenakan gaun hijau yang dijahitnya sendiri. Lalu, seperti kebiasaannya setiap akan pergi ke acara penting, ia memetik bunga dari halaman belakang. Bunga melati dan kenanga. Harumnya membawa ketenangan dan nostalgia. Sederhana, tapi wangi alami, katanya pelan, sambil mengikat bunga itu menjadi buket mungil. Ia memasukkan undangan ke dalam tas kecil, lalu berangkat dengan senyum di wajah. Perjalanan menuju gedung pernikahan terasa ringan. Di dalam angkot, ia duduk di pojok, memandangi keluar jendela. Beberapa anak muda sibuk dengan ponsel mereka, tak memperhatikan wanita tua yang duduk dengan wajah penuh harapan. Sesampainya di dekat gedung, ia memesan ojek online dan berkata sopan kepada pengemudi, "Mas, saya mau ke Grand Hall Swarna Cakra. Acara pernikahan, ya. Tapi jangan cepat-cepat. Biar saya bisa menikmati jalan." "Siap, Bu," jawab sang pengemudi ramah. Setibanya di depan gedung, ia menatap bangunan megah itu seperti melihat istana dalam dongeng. Tamu-tamu berpakaian mewah berjejer, fotografer mondar-mandir, dan alunan musik klasik mengalun dari kejauhan.
Ia melangkah pelan, menyimpan rasa gentar dalam hatinya. Saya cuma mau memberi selamat. Itu saja, ulangnya dalam hati, seolah meyakinkan diri. Dan saat itulah, ia menyerahkan undangannya kepada petugas. Episode pertama akan segera berakhir. Tapi disinilah cerita mulai membuka pintu takdirnya yang lebih besar. Langkah-langkah kecil Bu Rini menapak pelataran Grand Halls Varna Cakra dengan penuh kehati-hatian. Ubin marmer mengilap di bawah sinar matahari pagi membuatnya terasa seperti berjalan di atas kaca. Gedung itu menjulang tinggi dan anggun, dengan arsitektur modern yang dipadukan gaya kolonial. Pilar-pilar megah berdiri kokoh menyambut para tamu yang datang dalam balutan gaun mahal dan setelan jas rapi. Deretan mobil mewah berjajar rapi di sepanjang jalan masuk, sementara tukang parkir sibuk membuka pintu-pintu mobil tamu undangan. Bu Rini menarik napas panjang. Gaun hijau zamrud yang ia kenakan terlihat sederhana jika dibandingkan dengan kemewahan di sekelilingnya. Tapi tidak ada rasa rendah diri. Di matanya, ia telah berpakaian paling anggun yang bisa ia miliki. Ia mengenakan sesuatu yang lahir dari tangannya sendiri, penuh ketekunan, kesabaran, dan cinta. Tas kecil hitam yang ia genggam erat berisi dompet tipis, sapu tangan bersulam, dan buket kecil bunga melati dan kenanga yang ia petik sendiri pagi tadi. Bunga yang dulu disukai Naira saat kecil. Saat memasuki lobi, hawa dingin dari AC langsung menyambut. Aroma parfum mewah dan bunga segar memenuhi udara. Dinding kaca bening menyajikan pemandangan taman vertikal di sisi kanan. Sementara lampu kristal menggantung tinggi di langit-langit seperti ratusan bintang yang membeku di udara. Bu Rini berjalan pelan menuju meja penerima tamu. Di sana, dua pemuda berpakaian seragam hitam putih berdiri kaku, sibuk memeriksa daftar undangan di tablet mereka. Bu Rini menyerahkan undangan dengan tangan yang sedikit gemetar. "Permisi, Nak. Ini undangan saya." Petugas menatapnya cepat, lalu menunduk memeriksa daftar. Sejenak ia terlihat ragu. Lalu ia melirik ke arah Bu Rini dari atas sampai bawah. Matanya tampak menilai. Tapi akhirnya ia mengangguk, agak kaku. "Silakan, Bu." "Terima kasih," ucap Bu Rini tulus, lalu berjalan melewati pintu kaca menuju aula utama. Aula itu luar biasa megah. Dindingnya dihiasi dengan taman gantung buatan dan ornamen berkilau. Di tengah aula, terbentang karpet putih dengan taburan kelopak bunga. Meja-meja tamu ditata rapi, dengan taplak emas, bunga segar, dan lilin kaca. Para tamu sudah mulai berdatangan, memenuhi kursi-kursi, mengambil foto, berbicara dalam kelompok kecil. Beberapa wanita memakai gaun yang seperti dipinjam dari catwalk Paris, panjang, berkilau, dan rumit. Para pria berdasi kupu-kupu, rambut klimis, sepatu mengilap. Bu Rini berdiri sejenak di dekat pintu masuk, tidak tahu harus kemana. Ia melihat ke kiri, lalu ke kanan. Tidak ada satupun wajah yang ia kenali. Ia memutuskan berjalan ke sudut aula yang agak sepi dan duduk di kursi paling belakang. Dari sana, ia bisa melihat panggung pelaminan yang masih kosong, dihiasi bunga peoni putih dan orkid ungu. Indah sekali. Ia tersenyum kecil. Ia memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Beberapa tamu melirik ke arahnya. Tatapan cepat tapi cukup tajam untuk dirasakan. Ada yang menunduk membisikkan sesuatu pada temannya. Ada yang tertawa pelan sambil meliriknya. "Aku nggak tahu siapa dia. Gaunnya, kayak seragam pengajian. Itu siapa sih? Nenek tamu dari mana ya?" Bu Rini pura-pura tidak mendengar. Ia hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kegugupan dengan merapikan ujung selendangnya. Ia menatap buket bunga kecil di pangkuannya, dan menghela napas pelan. "Mereka belum kenal aku, itu saja," bisiknya pada diri sendiri. Beberapa menit kemudian, musik klasik mengalun lebih keras. Pesta benar-benar dimulai.
Dari pintu utama, iring-iringan keluarga mempelai mulai masuk. Semua tamu berdiri. Para fotografer sibuk mengambil gambar. Dan di tengah-tengah rombongan, tampaklah Neira. Langkahnya anggun. Gaun putih panjang bertabur kristal menyapu karpet. Rambutnya disanggul rapi dengan tiara perak di atas kepala. Wajahnya bersinar. Neira tampak bahagia. Di sebelahnya, sang mempelai pria, Bima, tampak gagah dalam jas hitam elegan. Melihat itu, dada Bu Rini bergemuruh. Matanya langsung berkaca-kaca. Bayangan Neira kecil yang dulu suka menyelinap ke dapur dan memeluknya dari belakang terlintas begitu saja. Gadis kecil yang pernah ia gendong, suapi, tidurkan saat demam, kini sudah menjadi wanita dewasa. Seketika, rasa haru membanjiri hatinya. Saat pasangan pengantin berjalan melewati lorong tengah menuju panggung, Bu Rini berdiri perlahan dari kursinya. Ia memegang buket bunga kecilnya erat-erat, lalu melangkah perlahan menuju lorong. Tujuannya satu, memberikan bunga itu kepada Neira. Sebagai simbol kasih sayang, kenangan, dan doa tulus. Langkahnya perlahan. Tapi tiba-tiba, ada seseorang dari panitia. Seorang wanita muda berbaju hitam dengan ID card besar tergantung di leher, berdiri menghalangi jalannya. Maaf, Bu. Silakan tetap di kursi. Ini bukan giliran tamu menyapa, katanya setengah berbisik tapi terdengar dingin. Bu Rini berhenti, kaget. Saya hanya ingin memberikan bunga ini kepada Neira. Saya. Maaf, Bu. Ibu bukan tamu VIP, ya? Mohon kembali ke kursi saja, ucap wanita itu tegas, dengan senyum palsu yang dibuat-buat. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Suasana di lorong berubah tegang. Bu Rini melangkah mundur pelan. Tapi sebelum ia sempat kembali ke kursi, terdengar suara mencibir dari arah kanan. Siapa sih nenek itu? Nggak tahu malu banget. Astaga, dia nyusup ya? Mana bau minyak kayu putih banget. Itu buket apa sih? Bunga kuburan? Dan seketika, dari arah yang tidak ia duga, datang sebuah tindakan yang akan membekas selamanya. Seorang wanita muda, yang belakangan diketahui sebagai sepupu pengantin, menghampiri Bu Rini dengan gelas plastik di tangan, berisi air kotor dari wadah bunga hias yang berada di dekat pintu masuk. Tanpa banyak kata, dia menyiramkan air itu tepat ke tubuh Bu Rini. Sudah bau, sok masuk ke pesta orang kaya. Mau apa kamu, hah? Minta uang? Teriaknya lantang. Suasana hening. Air comberan itu membasahi bagian dada dan pundak gaun Bu Rini. Bau tak sedap langsung menyebar. Buket bunganya terjatuh, menggelinding ke bawah kursi. Semua mata tertuju padanya. Ada yang menahan tawa. Ada yang memalingkan muka. Tak satu pun yang datang membela. Tak satu pun yang berdiri dan berkata, "Jangan." Bu Rini berdiri terpaku. Napasnya tercekat. Wajahnya pucat. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi bukan karena air comberan itu, melainkan karena luka di hatinya jauh lebih basah dari pakaiannya. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak membalas. Tidak berteriak. Ia hanya menunduk, memungut bunganya dari lantai, lalu berjalan pelan ke pojok ruangan, tubuhnya sedikit gemetar. Di sudut aula itu, ia duduk kembali, basah, diam, dan menyembunyikan wajah di balik tangan keriputnya. Tak ada yang mendekat. Tak ada yang menenangkannya. Ia seperti tidak pernah ada. Tapi saat itulah, di tengah kehinaan yang menyesakkan itu, alam semesta mulai bergerak diam-diam. Seseorang dari antara kerumunan memotret diam-diam. Seorang remaja menyimpan video itu ke dalam ponselnya. Dan hanya dalam waktu singkat, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang tak disangka siapapun. Tapi untuk saat ini, Bu Rini hanya duduk di sana, dengan tubuh basah dan hati yang remuk. Dan pesta mewah pun tetap berlanjut,
seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Musik klasik masih mengalun lembut dari speaker langit-langit aula. Namun bagi Bu Rini, suara indah itu kini terdengar seperti gema kosong yang menyayat telinga. Tubuhnya gemetar dalam diam. Gaun hijau yang ia jahit dengan sepenuh cinta kini basah dan berbau. Sebagian terkena noda kecoklatan dari air comberan yang disiramkan tanpa belas kasihan. Buket bunganya telah layu di tangan. Kelopaknya rusak, tak lagi harum seperti pagi tadi. Ia duduk terpaku di sudut ruangan, tepat di belakang tiang pilar besar berukir emas. Tempat itu gelap dan tersembunyi, hampir seperti tempat pembuangan yang tak ingin dilihat siapapun. Tapi justru dari sana, ia bisa melihat segalanya. Ia melihat tawa, tepuk tangan, dan pelukan hangat antar tamu. Semuanya melanjutkan pesta, seolah kejadian barusan hanya serpihan kecil yang tak layak diingat. Dari balik tiang, Bu Rini menangkap kilasan wajah seseorang, wanita muda yang tadi menyiramnya. Ia tertawa ringan sambil memperbaiki rambutnya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Beberapa temannya malah terlihat mengangkat alis dan tertawa pelan, seolah-olah itu adalah kejadian lucu yang pantas dijadikan bahan candaan. Ya ampun, dia nyusup dong. Bisa-bisanya sok kenal sama keluarga Wibowo. Dandan juga kayak zaman tahun 90-an. Mungkin pikirnya bakal dikasih angpau. Kata-kata itu tidak ditujukan langsung ke Bu Rini, tapi cukup keras untuk menusuk masuk ke hatinya. Ia merasa seolah tubuhnya mengecil, tenggelam di dalam kursi, menjadi transparan. Hatinya berteriak, tapi bibirnya tetap diam. Sementara itu, para tamu terus berdatangan. Aula semakin penuh. Kamera-kamera berputar, menangkap setiap momen manis antara Naira dan Bima yang kini berdiri di atas pelaminan. Tersenyum kepada semua orang, melambaikan tangan, menerima ucapan selamat. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, bahwa di balik kemegahan itu, ada seorang wanita tua yang pernah menggendong Naira saat kecil. Kini duduk sendiri, terluka dalam diam. Tangan Bu Rini mulai bergetar. Bukan karena takut, tapi karena hatinya mulai sesak. Ia menatap bunga di tangannya, lalu melirik gaunnya yang basah. Semua kerja kerasnya selama 2 hari terasa seperti debu. Ia tidak ingin menangis, tapi air mata itu akhirnya jatuh juga, diam-diam, menyusuri pipinya yang mulai keriput. Namun, di saat seperti itulah, ada satu hal yang berbeda. Dari kejauhan, di antara kerumunan remaja yang duduk di dekat meja makanan ringan, seorang anak laki-laki bernama Alvin, usia sekitar 15 tahun, memegang ponsel dan merekam kejadian barusan. Ia melihat dari awal saat Bu Rini ditolak masuk ke lorong, hingga disiram air comberan. Ia juga merekam bagaimana tidak satu pun orang datang menolong. Wajahnya serius. Matanya tidak berpaling dari layar ponselnya. Lalu, dengan cepat, ia membuka aplikasi media sosial. Dengan caption yang singkat tapi tajam, ia menulis, "Nenek ini disiram air kotor di pesta pernikahan karena dianggap pengemis. Ternyata dia bukan orang sembarangan." Baca sampai habis. Video. Alvin adalah keponakan jauh dari keluarga mempelai pria. Ia memang jarang bicara, lebih suka mengamati. Ia pernah mendengar cerita tentang seorang wanita tua bernama Bu Rini dari neneknya. Wanita yang dulu membantu keluarga Wibowo saat jatuh miskin, yang menyelamatkan Naira kecil dari sesak napas karena demam tinggi, yang menjual cincin kawinnya demi membelikan obat untuk ibu Kania. Ia tidak tahu apakah wanita dalam cerita itu masih hidup. Tapi ketika melihat wajah Bu Rini yang tersenyum tulus tadi, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang akrab. Dan sekarang, setelah melihat semua perlakuan kejam itu, hatinya tak bisa tinggal diam. Postingannya mulai menyebar. Dalam waktu 15 menit, notifikasi komentar mulai bermunculan. Siapa nenek ini? Kok tega banget disiram gituan?
Nenek itu bukan Bu Rini yang pernah kerja di rumah Bu Wibowo, ya? Kok wajahnya mirip banget? Kalau benar dia, itu nenek pahlawan loh. Gue ingat cerita tentang dia. Saat itu, perlahan satu demi satu orang mulai memperhatikan. Seorang tamu pria paruh baya yang sedang men-scroll Instagram terdiam. Ia menunjukkan video itu ke istrinya. Si istri lalu membisikkan sesuatu ke sahabatnya. Lalu menyebar. Suara gaduh kecil mulai tumbuh di dalam aula. Sementara itu, di pojok ruangan, Bu Rini masih duduk, mencoba menenangkan diri. Ia menghapus air matanya, memperbaiki duduknya, lalu merapikan kembali rambutnya yang basah. Ia tidak ingin ada yang melihatnya dalam keadaan lemah. Tidak. Bukan itu yang ia pelajari dalam hidup. Ia tahu, harga diri bukan ditentukan oleh kemewahan, tapi oleh bagaimana seseorang berdiri saat ia jatuh. Dan itulah yang ia lakukan. Pelan-pelan, Bu Rini berdiri dari kursinya. Gaunnya masih lembab, tapi ia tak peduli. Ia meraih tas kecilnya, memasukkan kembali buket bunga yang sudah rusak, dan berjalan ke arah pintu keluar. Kepalanya tegak. Langkahnya lambat tapi pasti. Tidak ada air mata lagi. Tidak ada keluhan. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu dengan martabat. Namun, saat ia berjalan menuju pintu keluar, langkahnya terhenti. Suara dari belakang mengejutkannya. Bu Rini. Bu Rini menoleh pelan. Di sana, berdiri seorang wanita paruh baya. Mengenakan kebaya modern dengan selendang ungu di bahu. Matanya membelalak. Wajahnya tampak kaget dan ragu. Bu Rini, ini Ibu Kania. Kamu datang, ucapnya lagi, suaranya bergetar. Bu Rini tersenyum sopan. Iya, Bu. Saya hanya ingin mengucapkan selamat untuk Naira. Tapi sepertinya saya datang di waktu yang salah. Mata Ibu Kania menatap ke bawah, melihat kondisi gaun Bu Rini yang basah. Ia mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Ia melihat sisa noda coklat di ujung kain. Hidungnya mencium bau aneh. Matanya beralih ke arah beberapa tamu yang mulai bisik-bisik. Lalu kembali menatap Bu Rini. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanyanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tapi sebelum sempat dijawab, suara riuh dari luar aula mulai terdengar. Notifikasi ponsel berdenting. Beberapa orang mulai menoleh ke layar masing-masing. Video itu telah viral. Dan dalam beberapa menit ke depan, keheningan akan berubah menjadi kegaduhan. Langkah Bu Rini sempat terhenti. Tatapan Ibu Kania, yang mulai dipenuhi rasa curiga dan cemas, tertuju padanya. Tapi sebelum percakapan itu sempat berlanjut, terdengar teriakan kecil dari arah belakang. Hei, itu dia nenek yang nyusup. Ngapain masih di sini? Bu Rini menoleh pelan. Wanita muda yang tadi menyiramnya kini kembali mendekat. Dengan langkah angkuh dan gaya yang dibuat-buat, ia menunjuk ke arah Bu Rini dengan penuh kebencian. Di tangannya masih tergenggam botol bekas air comberan yang kini kosong. Ia tersenyum sinis, seolah merasa telah memenangkan sesuatu. Apa perlu aku siram lagi biar tahu diri? Jangan-jangan dia yolong kue juga tadi, katanya, keras, agar semua orang mendengar. Beberapa orang mulai berdiri. Tamu-tamu yang tadinya asyik bersuah foto atau berbincang kini memperhatikan. Sebagian bingung, sebagian lagi ikut tertawa. Bahkan ada yang mengangkat ponsel untuk merekam. Apa-apaan ini? Bisik Ibu Kania, mulai panik. Bu Rini berdiri tegak, tidak menjawab. Ia hanya memandang wanita itu dengan mata yang tenang. Walau dari bola matanya terlihat luka batin yang dalam. Tapi wanita itu tak puas. Ia mendekat, lalu dengan tiba-tiba, biur. Satu cipratan air comberan sisa dari botol disiramkan lagi ke arah kaki Bu Rini. Sontak sebagian tamu terkejut dan mundur. Bau busuk kembali menyebar.
Gaun hijau yang indah itu kini sudah benar-benar rusak. Bu Rini terdiam. Napasnya bergetar, tapi ia menahan diri. Ayo usir dia keluar. Ini acara keluarga elit, bukan tempat buat orang-orang kayak dia. Seru wanita itu, menunjuk ke arah pintu. Tiba-tiba seorang panitia dari pihak keamanan menghampiri dengan wajah bingung. Ibu ini tamu undangan. Belum sempat Bu Rini menjawab, wanita muda itu menyambar, dia nyusup. Bohong. Nggak punya undangan. Dia datang-datang langsung mau ketemu pengantin, nyari sensasi. Bu, mohon maaf, kalau ibu bukan tamu resmi. Cukup. Ibu Kania akhirnya bersuara. Suaranya tajam namun lemas, bingung antara percaya atau tidak. Bu Rini ini, beliau pernah tinggal di rumah saya. Suasana mendadak hening. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Lalu, dari arah kanan aula, terdengar suara pengantin wanita, Naira. Ibu Rini, ujarnya pelan sambil menunduk, berjalan mendekat, lalu menatap lekat-lekat wajah wanita tua yang dipermalukan itu. Wajah Naira yang tadi penuh senyum kini berubah tegang. Ia mengenali mata itu. Mata yang sama yang dulu menenangkannya saat demam tinggi. Tangan itu, tangan yang dulu mengusap punggungnya dengan air hangat, yang menggendongnya ke dokter ketika keluarganya tak punya cukup uang untuk sewa taksi. Ibu Rini, suara Naira bergetar. Kenapa tidak bilang bahwa ibu datang? Bu Rini menatap Naira. Saya tak ingin menyusahkan, Nak. Saya hanya ingin mengucapkan selamat. Tapi sebelum suasana melunak, wanita muda tadi lagi-lagi menyela. Ah sudahlah. Dia cuma pembantu tua, kan? Masa mau duduk bareng tamu penting? Jangan dibikin drama. Nggak usah lebay. Tuh bajunya aja kayak baju sisa donasi, katanya lantang. Tawa sumbang terdengar dari sudut aula. Beberapa remaja tertawa kecil sambil merekam. Tapi tawa mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari arah luar aula, suara riuh mulai masuk. Seorang pemuda remaja masuk dengan napas memburu, Alvin, membawa ponsel dan memperlihatkan sesuatu ke panitia. Salah satu panitia langsung membisikkan sesuatu ke kepala keamanan. Seketika, wajah kepala keamanan berubah pucat. Ia mendekat ke Bu Rini, membungkuk pelan, dan berkata, "Maafkan saya, Bu. Ternyata ibu adalah tamu penting." Tamu-tamu mulai mengecek ponsel masing-masing. Notifikasi bermunculan. Video yang diunggah Alvin, yang memperlihatkan dengan jelas penyiraman air comberan dan ucapan-ucapan kasar terhadap Bu Rini, sudah ditonton puluhan ribu orang dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan bukan hanya itu, dalam hitungan menit, netizen mulai menggali kisah siapa Bu Rini sebenarnya. Sebuah utas dari akun komunitas lokal muncul. Bu Rini, mantan pengasuh Naira, adalah wanita yang menyelamatkan hidupnya saat kecil. Ia menjual cincin pernikahannya demi membeli obat untuk keluarga majikannya. Dan hari ini, beliau dipermalukan di depan umum. Tamu-tamu yang tadinya tertawa kini mulai panik. Wajah mereka pucat. Beberapa memalingkan wajah dari Bu Rini karena tak sanggup menatap langsung. Ada yang mematikan ponselnya, ada yang mulai berbisik dengan nada menyesal. Wanita muda yang tadi menyiram kini gelisah. Ia melihat sekeliling, lalu pelan-pelan mundur, mencoba kabur ke toilet. Tapi semua mata kini tertuju padanya. Seketika semua keangkuhan menghilang. Ia hanya diam, tertunduk, bingung harus kemana. Naira berdiri terpaku di hadapan Bu Rini. Ia mulai menangis. Ia memeluk wanita tua itu dengan erat, tak peduli dengan bau gaunnya. Suara tangisnya menggema di aula yang kini sunyi. "Ibu Rini, maafkan kami, maafkan aku." Pelukan itu bukan hanya pelukan permintaan maaf, tapi juga pelukan penyesalan yang sangat dalam. Para tamu kini mulai tersadar. Ada yang menangis.
Ada yang menunduk malu. Beberapa panitia mulai sibuk mengatur ulang suasana, mencoba meredam kehebohan. Tapi semuanya terlambat. Kejadian itu sudah terjadi. Video itu sudah menyebar. Dan kebenaran sudah keluar. Bu Rini tidak menangis lagi. Ia berdiri tenang. Tangannya yang keriput mengelus kepala Naira yang kini bersimpuh di lututnya. Bu, aku mohon, jangan pergi. Jangan tinggalkan kami seperti ini, ujar Naira pelan, sambil menggenggam tangan Bu Rini yang kedinginan. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Semua tamu menahan napas. Beberapa mulai mendekat. Bahkan MC yang semula hendak membuka sesi ramah tamah kini berdiri membisu di belakang panggung. Dan di tengah keheningan itu, Bu Rini hanya berkata dengan suara lembut. Aku tak datang untuk membuat drama. Aku hanya datang karena ingin melihat anak yang dulu kuanggap seperti cucuku menikah. Tak lebih. Dan setelah itu, ia membalikkan badan, lalu melangkah pelan keluar aula. Namun langkahnya belum jauh. Karena di luar sana, sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Langkah-langkah Bu Rini meninggalkan aula pernikahan terdengar pelan namun mantap, meski gemetar. Gaun yang ia jahit sendiri kini lembab dan bau. Kain rendah yang dulu ia pilih dengan hati-hati kini kusut, belepotan sisa kotoran comberan. Tapi yang lebih menyakitkan dari segalanya adalah perasaan ditolak, dipermalukan, dianggap tak bernilai, oleh orang-orang yang dulu ia bantu dengan hati yang tulus. Ia berhenti di lorong sepi, tak jauh dari parkiran. Di sana, di samping pot besar berisi pohon palem hias, ia duduk perlahan. Tangannya yang keriput menyeka air mata yang mulai jatuh satu-satu. Tapi ia tak menangis keras. Tidak. Ia hanya diam, menunduk, membiarkan hatinya merintih dalam kesunyian. Kenangan kembali datang. Kenangan ketika ia menggendong Naira kecil yang demam, menyuapi ibu Kania yang sakit keras di masa susah. Dan menolong keluarga itu bertahan ketika krisis keuangan memaksa mereka menjual harta benda. Ia ingat bagaimana ia menjual cincin emas warisan suaminya demi membelikan obat untuk Naira. Tidak pernah sekalipun ia mengharap imbalan. Ia lakukan itu semua karena cinta dan kasih sayang. Sekarang, ia seperti orang asing. Bahkan lebih buruk, seperti sampah. Bu Rini mengangkat wajahnya ke langit. Matahari mulai condong ke barat. Awan menggantung tenang. Burung-burung gereja berkicau seperti tak peduli pada luka manusia. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Tidak, ia tidak boleh tenggelam dalam dendam. Bukan martabatku yang jatuh hari ini, gumamnya lirih. Tapi martabat mereka yang kehilangan hatinya. Ia berdiri perlahan, menepuk-nepuk gaunnya seadanya. Kakinya mulai melangkah keluar dari area gedung. Ia tidak menoleh lagi. Bukan karena marah. Tapi karena ia tahu, tempat itu bukan tempat untuk orang-orang berhati tulus saat ini. Namun, apa yang tidak diketahui Bu Rini adalah, detik demi detik, video tentangnya semakin viral di media sosial. Komentar netizen membanjiri unggahan Alvin. Astaga, ini wanita yang pernah bantu keluarga Naira waktu mereka bangkrut. Aku dulu tetangga mereka. Bu Rini itu orang paling baik yang pernah aku kenal. Gila, dia dihina kayak gitu? Di pernikahan yang justru tak akan terjadi tanpa pengorbanannya. Akun media gosip selebriti lokal ikut mengunggah ulang videonya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ribuan komentar muncul. Sebagian besar mengecam perlakuan kasar terhadap Bu Rini, menyayangkan sikap tamu-tamu yang menertawakannya, dan mengungkit kisah masa lalunya yang luar biasa. Di dalam gedung, suasana yang semula meriah kini berubah muram. Musik berhenti. Para tamu satu persatu mulai mengecek ponsel, membaca komentar. Melihat foto-foto lama yang dibagikan netizen. Foto Bu Rini muda menggendong Naira kecil. Foto saat ia mengantarkan Naira ke sekolah.
foto keluarganya yang pernah tinggal bersama. Ibu Kania terduduk lemas di kursinya. Ia menatap jauh ke arah pintu keluar. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hatinya dilanda rasa bersalah yang begitu dalam, seperti duri yang terus menusuk setiap detik. Ia merasa gagal, sebagai manusia, sebagai ibu, sebagai sahabat masa lalu Bu Rini. Naira pun masih terisak. Setelah memeluk ibunya sebentar, ia melepaskan sepatu hak tinggi yang sejak tadi menyiksa kakinya, lalu berlari keluar gedung. Bu Rini, ibu, tunggu, teriaknya di pelataran. Tapi Bu Rini sudah cukup jauh. Langkahnya tak terburu-buru, tapi tegas. Naira mengejarnya hingga ke tepi jalan. Nafasnya terengah. Air matanya tak berhenti mengalir. Bu Rini, mohon, jangan pergi seperti ini, katanya lagi, kali ini dengan suara yang nyaris putus. Bu Rini menoleh. Senyumnya tipis. Kau cantik sekali hari ini, nak. Aku bahagia melihatmu menikah, ujarnya lembut. Ibu, aku malu. Semua orang melihat ibu seperti, Naira tak sanggup melanjutkan. Ia terjatuh di lututnya, menangis. Bu Rini mendekat. Ia menunduk, mengangkat dagu Naira pelan-pelan. Apa yang orang lain lihat bukan yang penting, Naira. Yang penting adalah apa yang kau lihat di hatimu sendiri. Ibu, maukah ibu kembali masuk? Naira memohon. Mereka semua sedang menyesal. Semua ingin meminta maaf. Ibu tidak boleh pergi begitu saja. Aku butuh ibu, kami semua butuh ibu. Untuk beberapa saat, Bu Rini terdiam. Ia melihat ke arah gedung megah itu. Hatinya masih perih. Tapi di sana, ada harapan. Ada perubahan yang mulai tumbuh. Ia tahu, meninggalkan tempat itu tanpa kembali akan menjadi luka yang lebih besar. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang harus belajar dari kesalahan mereka. Ia mengangguk pelan. Baiklah. Tapi aku kembali bukan untuk balas dendam. Aku kembali untuk mengingatkan, katanya tegas. Naira berdiri dan memeluk Bu Rini lagi, lebih erat. Terima kasih, Ibu, terima kasih. Mereka kembali berjalan menuju gedung pernikahan. Dan ketika pintu utama dibuka kembali, semua mata tertuju pada sosok wanita tua dengan gaun yang masih belepotan, tapi dengan wajah yang jauh lebih bersinar dari siapapun di ruangan itu. Dan tak lama kemudian, sesuatu yang tak pernah diduga pun terjadi. Langit sore mulai berwarna jingga ketika langkah Bu Rini dan Naira memasuki kembali gedung pernikahan. Aura gedung itu berubah total. Tak ada lagi musik meriah, tak ada lagi suara tawa. Suasana sunyi, tegam, penuh penyesalan. Semua kepala menoleh. Mata-mata yang sebelumnya memandang jijik, kini berubah menjadi sorot malu dan penuh rasa bersalah. Bu Rini berdiri di ambang pintu dengan gaun yang masih basah dan ternoda, tapi kepala tegak dan langkah mantap. Tak ada satupun dari mereka yang bisa memalingkan mata dari sosok wanita tua itu, yang baru 1 jam lalu mereka perlakukan bak pengemis. Di sisi lain ruangan, Alvin, remaja yang tadi merekam kejadian, duduk gelisah sambil memegang ponselnya. Ia tak menyangka videonya viral begitu cepat. Komentar terus berdatangan, dan hampir semua bernada mengecam sikap tamu-tamu pesta dan menyatakan simpati pada Bu Rini. Tapi lebih dari itu, muncullah satu komentar yang memancing kehebohan lebih besar. Itu Bu Rini. Beliau yang dulu bantu adik saya selamat dari demam berdarah. Beliau sering jadi relawan waktu krisis dulu. Disusul komentar lain. Dia bukan orang asing. Dia adalah penjaga hidup Naira saat kecil. Saya tetangga lama mereka, dan Bu Rinilah yang jadi pengasuh sekaligus ibu kedua Naira saat keluarganya jatuh miskin. Komentar demi komentar berisi kesaksian bermunculan. Beberapa menyertakan foto-foto lama. Dalam salah satunya, tampak Bu Rini muda memangku Naira kecil di ruang rawat rumah sakit, dengan senyum tulus dan mata lelah.
Di foto lain, ia sedang menjemur pakaian kecil dan menyiapkan bubur untuk Naira, saat keluarga itu masih tinggal di rumah kontrakan sempit. Tak lama kemudian, salah satu akun aktivis sosial mengunggah thread panjang berjudul, "Kisah tak terlupakan Bu Rini, malaikat tanpa sayap yang pernah disia-siakan." Thread itu menyajikan kisah hidup Bu Rini dari berbagai narasumber. Tetangga lama, pasien yang pernah ia jahitkan luka, hingga anak yatim yang dulu belajar menjahit darinya. Dan dalam hitungan menit, satu potongan video yang paling mengharukan muncul di media sosial. Video pendek tahun 2010, saat keluarga Kania nyaris kehilangan Naira kecil karena kejang akibat demam tinggi. Dalam video itu, suara histeris ibu Kania terdengar jelas. "Tolong, tolong anak saya. Dia kejam, saya nggak tahu harus kemana." Lalu kamera menyorot Bu Rini yang masih muda berlari, membopong tubuh mungil Naira ke atas sepeda motor, dan membawanya ke puskesmas terdekat. Video itu membuat semua yang menontonnya tercekat. Dan di dalam gedung pernikahan, notifikasi ponsel para tamu terus berbunyi. Beberapa mulai menangis, tak sedikit yang menutupi wajah mereka malu. Seorang wanita muda, putri dari kolega pengantin pria, berbisik pada suaminya, "Bagaimana bisa kita semua buta seperti itu?" Pihak MC naik ke panggung, berbisik kepada manajer acara, dan tak lama kemudian mikrofon diserahkan ke pengantin pria. Ia berdiri, wajahnya kaku, lalu menunduk dalam-dalam. Saya rasa, pesta ini tidak bisa dilanjutkan tanpa sebuah permohonan maaf." Semua mata menoleh. "Tadi, seseorang yang begitu berarti bagi keluarga istri saya, telah dipermalukan di tempat ini," lanjutnya. "Dan kini, semua dunia tahu siapa beliau sebenarnya." Tiba-tiba layar besar yang tadinya digunakan untuk menampilkan foto-foto prewedding berubah. Operator menggantinya dengan tayangan dari media sosial, kompilasi video tentang Bu Rini, foto-foto lama, dan komentar para netizen. Musik latar lembut mulai dimainkan, membuat suasana makin emosional. Tamu-tamu terdiam. Beberapa mulai menyeka air mata. Yang tadinya menertawakan Bu Rini kini tampak menyesal luar biasa. Wajah-wajah yang sebelumnya sinis berubah muram, seperti baru disadarkan dari mimpi buruk. Tak lama kemudian, dari tengah ruangan, seorang wanita berdiri dan berjalan menuju Bu Rini. Ia adalah salah satu tante dari pihak keluarga laki-laki. Wanita itu menjatuhkan diri berlutut di depan Bu Rini. "Saya yang tadi bilang, bau got. Saya malu, Bu. Saya minta maaf. Ampuni saya," katanya sambil menahan tangis. Tangisan itu seperti membangunkan yang lain. Satu persatu tamu lain mendekat, memohon maaf. Ada yang membungkuk, ada yang menangis sambil mencium tangan Bu Rini, ada yang hanya bisa terdiam dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Namun di tengah semua itu, Bu Rini tidak menangis. Ia menatap semua dengan tenang, lalu tersenyum pelan. Ia berkata lirih, "Saya datang hanya untuk mengucapkan selamat. Tidak lebih." Seorang ibu-ibu paruh baya berseru dari tengah ruangan, "Bu Rini, Ibu orang mulia, maafkan kami semua, kami tidak tahu, kami terlalu sombong." Dan tepat saat itu, Naira berdiri di atas panggung. Ia menggenggam mikrofon, dengan mata sembab tapi sorot penuh tekad. "Hari ini adalah hari pernikahan saya," katanya, suaranya gemetar. "Tapi jika saya harus memilih satu hal yang benar-benar saya syukuri hari ini, itu adalah bahwa kebenaran tentang Bu Rini akhirnya terbuka." Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah wanita tua itu. "Tanpa Bu Rini, saya tak akan berdiri di sini hari ini. Saat saya hampir mati, Ibu Rini menyelamatkan saya. Saat kami tak punya uang, Ibu Rini yang memberi makan kami. Dan saat saya jatuh, beliau yang memeluk saya." Tiba-tiba Naira melemparkan buket bunga pengantin ke arah Bu Rini, bukan ke kerumunan para wanita lajang seperti tradisi biasanya.
Buket itu jatuh tepat ke pelukan Bu Rini, disambut keheningan yang mendalam. Saya ingin semua tahu, lanjut Naira. Hari ini saya tidak hanya menikah. Hari ini saya kembali menemukan ibu kedua saya. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan, lalu makin lama makin keras, penuh rasa haru. Bukan tepuk tangan merayakan pesta, tapi penghormatan. Rasa hormat yang dalam untuk seorang wanita tua sederhana yang ketulusan dan kebaikannya akhirnya dikenali. Setelah sekian lama terkubur oleh kesombongan dan keangkuhan. Dan dunia maya, pada saat yang sama, ikut bergemuruh. Media-media nasional mulai mengangkat kisah ini. Judul-judul artikel seperti "Wanita tua dihina di pernikahan, ternyata penyelamat nyawa sang pengantin." Bu Rini, malaikat yang disiram air comberan tapi diangkat oleh rakyat. 60 menit yang mengubah hidup semua orang di gedung itu. Trending topik pun muncul. Maaf untuk Bu Rini dan kami bersama Bu Rini. Netizen dari berbagai kalangan menyerukan empati, dan tokoh publik pun mulai ikut angkat bicara, memuji ketegaran dan ketulusan Bu Rini. Tapi bagi Bu Rini sendiri, bukan pujian yang ia cari. Ia hanya berdiri di tengah lautan permohonan maaf itu, menatap satu persatu wajah yang kini menyesal, lalu berkata lirih, "Terima kasih. Kalian telah belajar sesuatu hari ini. Dan saya telah diingat kembali sebagai manusia." Setelah tayangan video yang menyentuh hati dan pernyataan dari Naira, suasana pesta pernikahan berubah total. Gedung mewah yang tadinya riuh dengan suara musik dan gelak tawa kini sunyi. Hanya terdengar isak tangis dari sudut-sudut ruangan. Tak seorang pun berani mengangkat wajah secara penuh. Bahkan fotografer dan kru dokumentasi meletakkan kameranya. Semua merasa ikut bersalah. Di tengah ruangan, Bu Rini masih berdiri dengan tubuh kurus dan gaun basah, memegang buket bunga yang dilemparkan Naira. Di sekitarnya, beberapa tamu duduk bersimpuh, menangis sambil mencium tangannya. Naira turun dari panggung, memeluk Bu Rini, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Tak ada yang tahu pasti apa yang dikatakan Naira, tapi terlihat air mata Bu Rini mulai jatuh. Bukan karena sedih, tapi haru dan lega. Tiba-tiba, seseorang dari catering mendekat dengan nampan minuman, menunduk dalam-dalam, lalu berkata, "Bu, saya tadi juga ikut ketawa waktu kejadian itu. Saya malu, Bu. Boleh saya bawakan minuman hangat?" Bu Rini hanya mengangguk pelan. Perlahan, ia dibawa ke salah satu kursi VIP yang sebelumnya ditolak untuknya. Kini, semua orang justru memaksa mempersilakan duduk dan menyuguhkan makanan. Salah satu kru dekorasi bahkan datang membawa selimut kecil, menutupkan ke pundaknya. Para tamu mulai bergantian berdiri untuk bicara, bukan dalam pidato formal, tapi sebagai bentuk permintaan maaf. Salah satu sepupu pengantin pria, yang tadi ikut menyiramkan air comberan, menggenggam mikrofon sambil terisak. "Saya malu dengan diri saya sendiri. Tadi saya pikir saya sedang lucu. Saya pikir dia hanya wanita pengganggu, tapi ternyata beliau adalah alasan kenapa pengantin wanita bisa tumbuh dewasa." Lalu seorang tamu pria tua berdiri. "Saya ingin minta maaf bukan hanya pada ibu, tapi juga pada semua orang yang pernah saya anggap remeh hanya karena penampilan mereka." Tiba-tiba, seorang wanita muda yang awalnya tampil penuh make-up mahal, membuka high heelsnya dan berlutut di depan Bu Rini. "Saya pernah miskin, Bu. Tapi saya pura-pura lupa. Hari ini saya diingatkan kembali oleh Anda." Pernikahan itu, yang seharusnya hanya perayaan dua hati, telah berubah menjadi pengakuan massal. Seperti kebangkitan nurani kolektif, satu persatu dari mereka yang hadir mulai menyadari bahwa yang mereka hina hari itu bukan sekadar seorang wanita tua, tapi simbol dari semua orang baik yang kerap dilupakan. MC yang semula tegas dan formal kini berdiri gugup, lalu mengumumkan sesuatu yang tak biasa. Karena suasana sudah berubah, dan dengan seizin kedua mempelai,
Acara ini tidak akan dilanjutkan dengan pesta dansa atau prosesi panggung seperti biasanya. Tapi akan diganti dengan malam refleksi dan rasa terima kasih kepada Ibu Rini. Tamu-tamu terdiam, lalu bertepuk tangan. Tidak ada keberatan. Tidak ada satu pun yang mengeluh soal pesta rusak. Karena nyatanya, yang rusak adalah hati dan mata mereka sebelum hari itu. Naira dan suaminya menggandeng Bu Rini ke atas panggung. Di sana, mereka duduk bertiga. Kamera-kamera yang tadinya disiapkan untuk memotret senyum pengantin, kini mengarah pada wajah tua dan lelah Bu Rini yang perlahan menebarkan ketenangan. Dan saat itulah hal tak terduga terjadi. Salah satu tamu remaja yang ikut merekam video dan menyebarkannya tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu berdiri dengan ponsel masih dalam genggaman. Maaf, aku tidak tahu ini akan viral seperti itu. Tapi sekarang, dunia sudah tahu siapa Ibu Rini. Mungkin sudah saatnya semua kita, terutama generasi muda, menjadikan ini pelajaran, katanya. Ia lalu menekan tombol live di media sosialnya dan menyodorkan ponsel ke arah panggung. Bu Rini, jika boleh, tolong sampaikan satu pesan untuk kami semua. Kami perlu belajar dari Anda. Seluruh ruangan sunyi. Mata semua orang tertuju pada Bu Rini. Bahkan kru catering di luar berhenti bergerak. Semua diam, menanti. Bu Rini menatap layar ponsel, lalu ke arah semua tamu, dan dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Saya tidak punya kata-kata bijak. Saya bukan orang terpelajar. Tapi saya belajar satu hal. Jangan pernah nilai orang dari bajunya, karena kadang, baju yang lusuh bisa menyimpan hati yang paling tulus. Saya tak pernah berharap dihormati. Tapi jika ada satu hal yang saya mohon, itu hanya, jangan lupakan orang-orang yang diam-diam menolong kalian waktu kalian kecil. Kita kadang baru sadar betapa berharganya seseorang saat kita sudah menyakitinya." Setelah itu, Bu Rini menunduk. Tangannya menggenggam erat buket bunga dari Naira. Di luar gedung, banyak orang yang menonton siaran langsung itu mulai membagikannya dengan caption seperti, "Pernikahan paling menyentuh yang pernah ada." Wanita tua ini membuka mata satu gedung penuh orang kaya. 60 menit yang mengubah hati satu kota. Dan di dalam gedung, suasana berubah menjadi tenang dan sakral. Bukan karena keheningan, tetapi karena kesadaran. Orang-orang mulai saling memeluk. Yang tadinya sombong mulai bicara jujur. Yang tadinya memandang remeh mulai merenung. Tak ada musik pesta malam itu, hanya gema hati yang bergetar. Naira memegang tangan Bu Rini. "Bu, mulai sekarang, Ibu tinggal bersama kami. Saya nggak akan membiarkan Ibu sendirian lagi." Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bu Rini menangis dalam pelukan anak yang dulu ia jaga. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena akhirnya ia diingat, diakui, dihargai. Pagi tadi, Aira tersenyum begitu lebar di depan cermin besar ruang riasnya. Gaun putih elegan yang memeluk tubuhnya dengan lembut adalah simbol mimpinya yang menjadi kenyataan. Hari ini, ia menjadi pengantin. Di sekelilingnya, para sahabat dan perias sibuk mempercantiknya. Sementara ayah dan ibunya tengah menyambut para tamu di aula megah berlampu kristal yang bersinar lembut. Semuanya terasa sempurna, setidaknya hingga beberapa menit lalu. Sekarang, Aira berdiri kaku di ambang pintu luar gedung pernikahannya. Napasnya terengah, gaun putihnya sedikit terangkat akibat langkah tergesa yang tadi ia tempuh. Matanya merah, air mata terus menetes tanpa ia pedulikan. Di tangannya masih tergenggam erat buket bunga yang tadi ingin ia lemparkan dengan gaya bahagia ke arah para tamu perempuan. Sebuah tradisi penutup yang mestinya meriah. Tapi tradisi itu tak lagi penting baginya. Yang penting hanya satu, menemukan Bu Rini. Jauh di depan, di bawah rintik hujan tipis yang turun seakan ikut bersedih.
Sosok tua dengan baju lusuh basah oleh air comberan berjalan tertatih. Langkahnya lambat, tapi pasti. Bu Rini tidak menoleh, bahkan ketika terdengar suara langkah lari Aira di belakangnya. Bu Rini, tunggu aku. Suara itu menggema dalam lorong jalan kecil menuju taman belakang gedung. Beberapa tamu mulai keluar mengikuti kejadian yang tidak mereka duga sama sekali. Beberapa bahkan masih menggenggam ponsel, merekam atau menonton ulang video yang viral dalam waktu singkat. Video yang membongkar kisah nyata tentang Bu Rini yang dulu pernah menyelamatkan Aira dari bahaya saat ia kecil. Bu Rini menoleh perlahan. Wajahnya lelah, matanya sembab, namun sorot matanya tetap teduh. Ia tidak bicara. Ia hanya berdiri menunggu. Saat Aira akhirnya sampai di hadapannya, gadis itu langsung berlutut, menangis tanpa suara. Tangannya gemetar saat menyodorkan buket bunga ke dada Bu Rini. Maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Suara Aira pecah di antara isakan. Tamu-tamu yang tadi mengejek, mencibir, bahkan tertawa saat Bu Rini dipermalukan, kini hanya bisa berdiri diam. Dunia seperti berhenti sejenak, menyaksikan peristiwa yang akan dikenang selama bertahun-tahun oleh semua yang hadir di hari itu. Bu Rini memandang bunga di pelukannya, lalu menatap Aira yang masih berlutut di tanah basah. Perlahan, ia membungkuk dan membantu Aira berdiri. Sudahlah, nak, yang penting sekarang kamu bahagia. Tapi mereka menyiram ibu, mempermalukan ibu di depan semua orang. Aku malu, Bu. Aku malu karena membiarkan itu terjadi. Bu Rini tersenyum. Senyum yang tak dibuat-buat. Senyum tulus yang datang dari tempat paling dalam dari hatinya yang besar. Maafkan mereka juga, ya? Kadang manusia lupa, tapi Tuhan tidak pernah. Aira menutup wajahnya dengan tangan, tak bisa menahan tangis. Ia lalu memeluk Bu Rini erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Saat itulah, para tamu mulai berjalan mendekat, satu persatu. Ada yang menunduk dalam-dalam, ada yang menggenggam dada, bahkan ada yang berlutut, meminta maaf atas ketidaktahuan dan kesombongan mereka. Seorang ibu tua yang tadi mencibir dengan komentar sinis soal baju Bu Rini kini menangis sambil menyentuh kaki wanita itu. Ampuni saya, Bu, saya tidak tahu, saya malu sekali. Tak lama kemudian, ayah Aira, Pak Herman, bersama istrinya datang menghampiri. Wajah Pak Herman tampak sangat terpukul. Ia menggenggam tangan Bu Rini erat. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya, Bu Rini. Kami semua telah melupakan siapa yang pernah berjasa besar dalam hidup anak kami. Tanpa ibu, mungkin Aira tak berdiri di sini hari ini. Bu Rini hanya mengangguk kecil. Ia bukan tipe yang suka menyimpan luka terlalu lama. Hatinya sudah ditempa oleh kehidupan. Dan hatinya tahu bahwa memaafkan adalah satu-satunya jalan agar ia bisa tetap melangkah. Suasana di taman berubah menjadi haru masal. Tangis menggantikan musik pernikahan yang sempat riang. Tawa palsu telah lenyap, digantikan keheningan penuh rasa bersalah dan kagum. Dan saat Aira menggenggam tangan Bu Rini dan berkata, "Ibu harus ikut kembali ke dalam." Mereka semua menunggu ibu. Bu Rini hanya tersenyum pelan. Dengan langkah yang lebih mantap, mereka berjalan beriringan kembali menuju aula pernikahan. Tapi hari itu, pengantin sejati bukan hanya Aira dan suaminya. Hari itu, seorang wanita tua yang sempat dipermalukan kini menjadi pusat perhatian yang sesungguhnya. Dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika mereka memasuki aula, semua tamu berdiri dan memberikan tepuk tangan yang pelan namun tulus. Tidak ada musik. Tidak ada seruan pemandu acara. Hanya tepuk tangan penuh rasa hormat yang bergema. Beberapa orang bahkan tidak kuasa berdiri dan hanya menunduk dalam. Merasa terlalu malu untuk menatap mata Bu Rini. Aira lalu menggandeng Bu Rini menuju panggung.
Di sanalah biasanya kedua pengantin berdiri untuk menyapa tamu. Tapi kali ini, Aira menyerahkan mikrofonnya ke tangan Bu Rini dan mendorongnya lembut ke depan. Ibu yang pantas berdiri di sini. Bu Rini memandang seisi ruangan. Hening. Mata-mata memandangnya dengan campuran kagum dan sesal. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara dengan suara pelan, namun tegas. Saya hanya penjahit biasa. Hidup saya sederhana. Saya tidak punya banyak, tapi saya selalu percaya satu hal. Semua orang layak dihormati, tak peduli seperti apa bajunya, dari mana ia berasal, atau seberapa gemerlap penampilannya. Karena harga diri bukan datang dari kemewahan. Ia tumbuh dari hati yang baik. Beberapa tamu mulai meneteskan air mata. Saya tidak marah. Tidak juga dendam. Tapi saya harap, setelah hari ini, kalian semua ingat bahwa kebaikan seseorang tidak bisa dinilai dari sepatunya yang usang, atau bajunya yang tidak bermerek. Kadang, orang paling mulia datang dalam bentuk yang paling sederhana. Tepuk tangan kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih tulus. Beberapa tamu bahkan berdiri dan bertepuk tangan sambil meneteskan air mata. Seorang pria paruh baya yang biasanya paling angkuh di komunitas bisnis lokal bahkan turun dari tempat duduknya dan memeluk Bu Rini di depan semua orang. Dan di tengah semua itu, Aira berdiri di belakang Bu Rini dengan senyum penuh haru dan bangga. Hari pernikahannya memang berubah drastis. Tapi justru karena perubahan itulah hari ini menjadi lebih bermakna dari sekadar pesta mewah. Langkah-langkah Bu Rini terhenti saat suara gemetar memanggil dari belakang. Bu Rini, mohon, jangan pergi, lirih suara Nisa, sang pengantin, diiringi isak tangis yang tak sanggup ia bendung lagi. Gaun putihnya terseret di tanah. Buket bunga yang ia lemparkan sebelumnya masih erat dalam pelukan Bu Rini. Di tengah sorot mata para tamu, wartawan, dan keluarga yang diam membeku, momen itu seperti menarik waktu untuk berhenti sejenak. Dada Bu Rini bergemuruh, bukan karena kemarahan, melainkan karena campuran rasa haru dan luka yang mendalam. Ia memandang wajah Nisa, gadis kecil yang dulu ia ajari berjalan, kini menangis seperti anak kecil lagi, memohon pengampunan atas kesombongan dan ketidaktahuannya. Pihak keluarga, yang semula hanya diam karena malu, akhirnya ikut keluar menyusul. Pak Rendra, ayah Nisa yang kini telah sukses menjadi pengusaha, mendekat dengan kepala tertunduk. Bu Rini, kami mohon, maafkan kami. Kami semua hilaf. Kami buta oleh status dan lupa akan jasa. Ucapnya dengan suara serak dan mata berkaca-kaca. Para tamu menyaksikan kejadian itu dalam keheningan. Mereka menundukkan kepala, sebagian bahkan menitikkan air mata. Rasa bersalah menjalari suasana yang sebelumnya penuh glamor dan kemewahan, kini menjadi lautan penyesalan. Bu Rini, kata MC yang sedari tadi hanya mematung di panggung. Bolehkah kami mohon ibu untuk kembali ke dalam dan mungkin menyampaikan sesuatu untuk kita semua? Bu Rini ragu. Baju yang masih lembab dan bau itu menempel di tubuhnya seperti luka yang belum sembuh. Tapi ia tahu, mungkin inilah waktu yang diberikan Tuhan untuk berbicara, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketulusan yang selama ini ia tanam. Dengan langkah perlahan dan suara gemuruh dari para tamu yang membuka jalan, Bu Rini kembali ke gedung mewah itu. Lampu sorot kembali menyala, bukan untuk sang pengantin, tetapi untuk seorang wanita tua sederhana yang baru saja diaibkan oleh mereka sendiri. Di atas panggung, Bu Rini berdiri diam. Mikrofon diberikan padanya. Ia menggenggamnya erat, lalu menghela napas panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lirih namun menggema ke seluruh ruangan. Semua yang hadir menahan napas. Saya tidak marah. Tidak ingin menyimpan dendam, apalagi membalas. Tapi saya ingin kita semua belajar satu hal hari ini. Bahwa manusia tidak boleh diukur dari baju yang ia pakai, mobil yang ia tumpangi, atau undangan yang ia bawa.
Hati seseorang lebih dalam dari lautan, lebih luas dari yang bisa kita lihat dengan mata biasa. Ia menatap ke arah panitia yang menyiramnya tadi. Laki-laki itu menunduk, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Kadang, seseorang yang terlihat biasa saja bisa jadi penopang hidup kita di masa lalu, atau bahkan masa depan. Saya tidak berharap kalian mengingat saya, tapi setidaknya ingatlah pelajaran ini. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kalian tidak pernah tahu siapa yang kalian hina. Suasana hening. Bahkan suara sendok jatuh pun akan terdengar di ruangan itu. Tiba-tiba, dari deretan tamu VIP, seorang wanita paruh baya berdiri, lalu menundukkan kepala. "Maafkan saya, Bu Rini," ucapnya lirih. Lalu disusul oleh yang lain. Satu persatu tamu berdiri, sebagian bersimpuh, sebagian lain terisak. "Maafkan kami, Bu Rini, kami menyesal. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Tangisan dan suara permintaan maaf menggema di seluruh ruangan. Bukan karena paksaan, tapi karena hati mereka akhirnya digerakkan oleh kebenaran yang begitu sederhana namun selama ini mereka abaikan. Nisa kembali naik ke panggung, memeluk Bu Rini erat di depan semua orang. "Ibu, jika Ibu tak datang ke pernikahanku hari ini, mungkin aku akan tetap jadi manusia yang buta." Dan untuk pertama kalinya hari itu, Bu Rini tersenyum. Beberapa hari setelah kejadian yang mengubah wajah pernikahan itu, nama Bu Rini terus bergema di dunia maya. Video yang menunjukkan ia disiram air comberan, lalu berakhir dengan sambutan permintaan maaf massal, telah ditonton jutaan kali. Judul video seperti, "Wanita tua yang dihina, tapi akhirnya dihormati seluruh gedung," dan "Pelajaran kehidupan dari seorang penjahit sederhana," memenuhi beranda media sosial dan berita daring. Komentar dari netizen pun mayoritas berisi dukungan, pujian, dan rasa salut terhadap kesabaran dan keteguhan hati Bu Rini. Di rumah sederhananya, Bu Rini duduk di beranda sambil menjahit ulang gaun yang sempat rusak saat insiden di pernikahan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa momen pahit yang menimpanya justru membuka jalan yang begitu luas. Tetangga-tetangga berdatangan tak henti-henti, membawa makanan, bunga, dan sekadar ucapan hormat. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya hanya lewat dan menyapa, kini duduk lama di halaman, mendengarkan Bu Rini bercerita sambil menjahit. Namun kejutan terbesar datang pada suatu sore ketika sebuah mobil besar berhenti di depan rumahnya. Dua orang pria berpakaian rapi turun. Salah satunya membawa map dan satunya lagi membawa kamera kecil. Mereka mengetuk pintu pelan dan memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah stasiun televisi nasional yang ingin mengundang Bu Rini menjadi bintang tamu dalam acara Mata Rakyat. Sebuah program talkshow inspiratif yang dipandu oleh presenter terkenal, Ibu Maya Larasati. "Nama Ibu sudah viral, Bu," ujar salah satu dari mereka. "Dan kami yakin cerita hidup Ibu bisa menginspirasi jutaan orang. Kami ingin undang Ibu ke studio, dan kami juga punya kejutan kecil dari sponsor kami." Bu Rini menatap mereka dengan canggung. "Saya ini cuma penjahit kampung. Apa ia ada yang tertarik dengar cerita saya?" "Ibu bukan cuma penjahit, Bu," jawab sang kameramen. "Ibu pahlawan yang tak pernah minta pujian. Itulah yang membuat semua orang terharu." Akhirnya, setelah dibujuk dan diyakinkan, Bu Rini menyanggupi. 2 hari kemudian ia dibawa ke Jakarta, mengenakan baju buatan tangannya sendiri yang telah diperbaiki rapi. Di studio, ia diperlakukan bak tamu kehormatan. Make-up artis merapikan wajahnya tanpa mengubah karakter aslinya. Tim wardrobe hanya menambahkan syal batik di bahunya. Ibu Maya menyambutnya hangat sebelum acara dimulai. "Saya yang minta sendiri agar Ibu jadi narasumber minggu ini. Cerita Ibu luar biasa." Dalam acara itu, Bu Rini menceritakan masa lalunya. Bagaimana ia dulu bekerja pada keluarga kaya itu sebagai pengasuh.
bagaimana ia rela berhenti sekolah demi membantu ibunya menjahit, dan bagaimana ia membesarkan anak semata wayangnya yang kini sudah merantau ke Kalimantan. Saya hanya percaya satu hal, katanya saat acara mencapai puncak emosi, bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kalaupun dibalas dengan hinaan, Tuhan tak pernah tidur. Tepuk tangan bergemuruh di studio. Beberapa penonton bahkan terlihat menyeka air mata. Tapi yang lebih mengejutkan, setelah acara, perwakilan dari salah satu bank syariah terbesar di Indonesia menghampiri Bu Rini. Bu Rini, ucap pria itu dengan senyum lebar. Kami dari program CSR ingin membantu ibu mendirikan rumah jahit. Tidak besar, tapi cukup untuk memulai bisnis sendiri dan mengajar para ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggal ibu. Kami akan bantu bangunan, mesin jahit, dan bahan dasar selama setahun pertama. Bu Rini membeku. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya ini nggak biasa disorot seperti ini. Anggap saja ini hadiah kecil atas keteguhan ibu. Dan kami tahu ibu tidak minta ini. Justru itu yang membuat kami ingin membantu. Tak hanya itu, saat Bu Rini hendak meninggalkan studio, ia dicegat oleh seseorang yang tak asing, panitia penyiram air comberan di acara pernikahan. Pria itu berdiri kaku di pojok lorong, wajahnya penuh rasa malu. Bu Rini, saya cari ibu ke rumah, tapi ibu sedang ke sini. Saya mau minta maaf. Saya tidak tahu siapa ibu. Saya hanya bertindak bodoh. Nama kamu siapa, nak? Tanya Bu Rini, lembut namun tegas. Raihan, Bu. Bu Rini tersenyum kecil. Raihan, saya sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu minta maaf. Tapi semoga ini jadi pelajaran. Jangan pernah hakimi orang dari tampilan luar. Kita semua akan tua. Dan mungkin suatu hari kamu akan butuh bantuan dari orang yang kamu remehkan. Raihan menangis. Ia menunduk, lalu berlutut dan mencium tangan Bu Rini. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan lupakan ini seumur hidup saya. Dalam perjalanan pulang, Bu Rini melihat dunia dari balik jendela mobil dengan perasaan yang bercampur antara syukur, lega, dan semangat baru. Ia tak pernah menyangka, hanya dalam 60 menit, sejak dirinya dihina, dipermalukan, lalu disiram air comberan, semuanya bisa berubah begitu drastis. Tapi ia yakin, perubahan itu bukan datang karena keajaiban media sosial, melainkan karena kekuatan memaafkan dan keteguhan hati untuk tetap berjalan meski dicaci. Hari-hari berikutnya terasa sangat berbeda bagi Bu Rini. Kehidupan yang dulu sederhana dan nyaris tak pernah tersorot, kini menjadi inspirasi banyak orang. Namun satu hal yang tetap ia jaga, ketenangan hati dan kerendahan diri. Ia tak pernah membiarkan pujian mengaburkan tujuan hidupnya. Bu Rini bukan mengejar panggung, tapi ingin menjahit lebih banyak harapan untuk sesama. Dengan bantuan dari program CSR yang menjanjikan dukungan penuh, serta sumbangan dari para donatur yang terinspirasi lewat tayangan televisi, sebuah rumah jahit mungil pun berdiri di tanah kosong dekat rumahnya. Nama rumah jahit itu ia pilih sendiri. 1 benang, 1000 harapan. Di dinding depannya, tertulis kalimat, tidak ada kain yang tak berguna. Seperti tak ada manusia yang tak berharga. Ia membuka kelas gratis bagi anak-anak putus sekolah dan para ibu rumah tangga di sekitar kampung. Mereka belajar menjahit, menyulam, bahkan merancang pola. Tak hanya itu, Bu Rini juga mengajarkan mereka tentang kesabaran, tentang harga diri, dan tentang memaafkan. Karena menurutnya, benang terbaik adalah benang yang mengikat tanpa menyakiti. Di salah satu kelasnya, seorang anak remaja perempuan dengan wajah murung duduk diam. Namanya Rara, anak seorang pemulung yang sering dihina oleh warga sekitar. Bu Rini duduk di sampingnya dan berkata lembut, "Kamu tahu, orang boleh hina kita. Tapi selama kita tahu siapa diri kita, tak ada hinaan yang bisa menjatuhkan."
Rara menoleh perlahan, matanya mulai berkaca. Apa Bu Rini pernah dihina? Bu Rini tersenyum, mengangguk. Dulu, sampai disiram air comberan di depan semua orang. Rara terkejut. Lalu kenapa Bu Rini nggak balas dendam? Karena memaafkan lebih kuat dari membalas. Kalau kita balas, luka jadi makin dalam. Tapi kalau kita maafkan, luka bisa sembuh dan menguatkan. Itulah ajaran Bu Rini. Ia tidak ingin dikenang karena viralitas semata, tapi karena manfaat yang ia tinggalkan. Rumah jahitnya pelan-pelan menjadi tempat aman, tempat anak-anak merasa dihargai, tempat para ibu mendapatkan keahlian, dan tempat siapapun bisa merasakan harapan. Dan tentang keluarga yang dulu mempermalukannya, mereka pun perlahan datang satu persatu. Tidak dengan kamera, tidak untuk minta maaf di depan orang banyak. Tapi dengan ketulusan. Mereka mengundang Bu Rini makan malam bersama. Mereka menawarkan bantuan tambahan. Tapi Bu Rini hanya meminta satu. Didik anak-anak kalian agar tahu cara menghargai manusia. Itu sudah cukup. Bahkan Rehan, sang panitia penyiram, kini menjadi salah satu relawan tetap di rumah jahit tersebut. Ia membantu mengurus logistik dan kadang duduk mendengarkan kelas menjahit dasar. Ketika ditanya mengapa ia tetap di sana, jawabannya sederhana. Karena di sini saya belajar jadi manusia. Bu Rini juga sempat diundang menjadi narasumber tetap untuk pelatihan karakter dan motivasi bagi para pelajar sekolah menengah. Ia tak bicara soal teori, tapi tentang kehidupan nyata, tentang menerima luka, mengobati diri sendiri, lalu berdiri tegak dengan senyum. Di satu kesempatan, seorang wartawan bertanya dalam wawancara, apa hal paling berharga yang Bu Rini dapat dari semua ini? Bu Rini menatap langit senja, lalu berkata, saya belajar bahwa harga diri bukan datang dari baju mahal atau undangan pesta. Tapi dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri ketika semua orang menganggap kita bukan siapa-siapa. Maka berakhir sudah kisah Bu Rini. Ia tidak berubah menjadi kaya raya. Tapi ia kaya akan kasih, kaya akan ketulusan, dan kaya akan pengaruh baik yang ia wariskan. Dan kini, siapapun yang melewati jalan kecil di perkampungan itu akan melihat rumah mungil dengan plang kayu tua bertuliskan, 1 benang, 1000 harapan, rumah jahit yang dibangun di atas luka, lalu dijahit kembali oleh tangan yang tidak dendam, tetapi penuh cinta. Karena pada akhirnya, seperti kata Bu Rini, kebaikan selalu tahu jalan pulang. Dalam hidup ini, jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di luarnya. Mungkin bajunya lusuh, mungkin langkahnya pelan, tapi kita tak pernah tahu seberapa besar perjuangan yang sudah ia jalani. Jangan remehkan orang yang datang dengan niat baik, meski ia tak berpenampilan mewah. Karena bisa jadi, tangan yang dulu pernah menolongmu adalah tangan yang kini kamu hina. Dunia bisa saja membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Hari ini kamu berdiri di atas panggung, besok bisa saja kamu yang tertunduk menyesal. Maka, tetaplah rendah hati. Belajarlah memuliakan sesama. Sebab martabat manusia tidak pernah ditentukan oleh rupa, harta, atau gelar, tetapi oleh hati yang mau memaafkan, dan jiwa yang tidak lelah berbuat baik.